Banyak orang mengatakan bahwa setiap saham ada masanya, setiap masa ada sahamnya. Kalau saya berbeda. Saya berpendapat bahwa setiap saham bubble pada akhirnya akan meletus juga, akan kembali ke fundamental aslinya. Gimana sih maksudnya? Yuk kita bahas. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman sudah download ebook watchlist kami dulu ya, karena kami sudah menulis ebook di mana ebook tersebut ada 3 saham undervalue yang berpotensi beggar. Dan ada insight-insight tentang investasi jangka panjang. Ebook tersebut bisa di-download secara free dengan klik link di bawah ini ya. Dan jangan lupa juga untuk join di channel Telegram kami, channel The Investor. Karena di situ saya sering share tulisan-tulisan yang tidak bisa saya videokan. Jadi supaya tidak ketinggalan informasi tentang perkembangan di pasar modal kita, pastikan teman-teman juga join di channel Telegramnya ya. Semua linknya ada di dalam deskripsi box. Oke, kita mulai tahun 2020 lalu ya, dimana mungkin kalau teman-teman sudah berinvestasi saham sejak tahun 2020 lalu, teman-teman pasti tahu yang namanya saham Enough, dimana ini kenaikannya sangat signifikan. Dari level sekitar 1000 ya, sebelum di awal tahun 2020 1000 dan ini akhirnya naik sampai ke level 7000. Kenaikan yang sangat signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Tapi apa yang terjadi ketika hype itu hilang? Ya harga sahamnya akan kembali turun, bahkan sekarang harga sahamnya kembali lagi ke level 1000. Sekarang bayangkan nih kalau misalkan kita tahun 2020 lalu beli saham Enough karena waktu itu hype, masih hold sampai sekarang, kemungkinan floating loss-nya itu masih sangat besar. Dan ya kemungkinan untuk naik lagi ke level katakanlah 5000, ya menurut saya berat ya. Kenapa? Karena secara fundamental, secara kinerja juga tidak bagus ya, dimana kinerja dari Enough sendiri sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 perusahaan masih terus merugi. Ya, jadi naiknya ya hanya gara-gara hype sesaat waktu itu karena masalah vaksin. Kemudian kita masuk di tahun 2021 dan 2022 di mana waktu itu hype emiten-emiten digital. Semua saham-saham yang berhubungan dengan digital itu naik luar biasa. Salah satu saham yang sangat hype waktu itu adalah Arto atau Bank Jago. Di mana kenaikannya sangat signifikan, naik dari 1000 sampai ke 18.000. Ya, namun sekarang ya harga sahamnya balik ke level 1000-an lagi. Dan di mana waktu itu di harga 18.000 Arto bahkan secara market cap itu sudah mengalahkan Bank Mandiri ya. Jadi sama-sama bank, cuman yang satu ini ada label digitalnya, yang satu tidak. Sama-sama bank tapi market cap-nya itu mengalahkan Bank Mandiri. Ya padahal ya Arto sendiri di tahun 2021 dan 2022 kinerjanya pun jauh di bawah Mandiri ya. Waktu itu labanya sekitar 86 miliar rupiah, sedangkan Bank Mandiri sendiri, ya Bank Mandiri BMRI itu labanya sudah 20 triliun. Dan tahun 2024 kemarin saham hype selanjutnya yaitu saham Konglo, terutama miliknya Pak PP ya, di mana saham brand khususnya ya, bahkan mencapai market cap tertinggi di Indonesia mengalahkan saham BBCA, padahal saham brand sendiri baru IPO di tahun 2023 ya. Setelah hype di level 12.000, saat ini harganya di kisaran 6.000-an. Dimana di harga 6.000 sendiri pun itu menunjukkan valuasi yang sudah sangat mahal. Apakah nanti harga brand dari 6.000 akan ke 12.000 atau justru makin turun ke harga IPO-nya? Ya, menurut kalian gimana? Sebenarnya saham hype ini bukan masalah emitennya yang jelek, bukan ya, tetapi memang market yang cenderung irasional. Ketika mungkin market dihadapkan suatu katalis yang sangat besar ya di sektor tertentu, tetapi di saham-saham kita tidak ada saham-saham yang berfundamental bagus untuk menghadapi hype tersebut, maka biasanya semua akan lari ke emiten-emiten yang berhubungan dengan hype tersebut. Namun harus diingat ya bahwa ketika hype-nya hilang, maka harga saham itu akan kembali ke fundamental aslinya, alias memang kembali ke harga wajarnya. Sampai saat ini saya masih menemukan teman-teman yang masih floating loss di emiten-emiten bank digital termasuk Arto. Bahkan saya menemui emiten teman-teman saya yang dia masih nyangkut di saham Arto di harga 8.000-an. Tanya ke saya, kira-kira ada potensi naik ke 8.000 lagi nggak ya?
Jawaban saya adalah kalau mau Arto naik ke 8.000 lagi berarti harus balik lagi ke tahun 2021-2022 kemarin ya. Yang artinya waktu itu memang hype emiten-emiten digital. Karena secara fundamental tidak bisa mengangkat harga saham Arto ini untuk kembali ke 8.000 ya. Kecuali kalau misalkan nanti Arto mengakuisisi Bank Mandiri misalkan ya bisa saja nanti dia bisa naik lagi. Tapi kalau hanya sekedar kenaikan kinerja secara organik seperti ini ya susah sekali untuk mengangkat harga sahamnya naik. Itulah kenapa ya saya sarankan bagi kita seorang investor jangka panjang yang memang kita tidak punya waktu untuk memantau market setiap hari, kita tidak tahu mana yang hype saat ini, mana yang tidak, maka kita fokus saja investasi di saham-saham yang berfundamental baik dengan rasio-rasio yang masuk akal, dengan rasional. Karena dengan kita memilih saham-saham yang rasional secara jangka panjang, portofolio kita pun juga akan bagus ya, akan naik. Ya, terbukti ya di investor portfolio kita selalu memilih saham-saham yang secara rasional 5 tahun berturut-turut bisa mengalahkan market ya dengan kenaikan 125%. Nah, di akhir Juli nanti, tepatnya tanggal 26 dan 27 Juli, kami akan mengadakan workshop ya, bagaimana kita mencari saham-saham yang berpotensi multi-bagger dengan santai. Jadi ada kata-kata dengan santainya. Cocok buat kita-kita yang tidak punya waktu untuk memantau perkembangan market setiap hari, alias kita ingin santai, investasi dengan santai, tapi tetap bisa cuan multi-bagger. Beberapa materi yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang membaca laporan keuangan dengan benar. Yang kedua menghitung valuasi harga wajar saham. Yang ketiga tentu saja study case saham-saham multi-bagger yang saya dapatkan ya secara histori. Yang keempat kita akan bedah portofolio saya sendiri. Jadi di workshop besok kita tidak hanya sekedar membicarakan mengenai perkembangan makro atau pasar saham secara umum, tidak. Tapi kita akan bicara mengenai teknisnya, teknis analisa yang benar, yang detail seperti apa. So, jangan kelewat untuk workshop tanggal 26 dan 27 Juli besok. Sampai jumpa di Jakarta dan salam Passive Income.